Salve Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan audio singkatku kali ini akan membawakan renungan yang berjudul Ibadat Jalan Salib. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, apa kabar adik-adikku sekalian? Kalian pasti tahu kan arti salib itu apa? Salib bukannya tanda ketakutan ataupun tanda kegagalan, kekalahan ya. Salib itu tanda kemenangan. Jadi kita sudah diselamatkan. Salib adalah tanda keselamatan, yaitu kita yang tadinya harusnya dihukum ke neraka karena kita bersalah berdosa ya. Kita jadi diselamatkan ke surga karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Aku pernah ikut jalan salib di mana-mana dan aku begitu senang sekali. Ternyata merasakan efek setelah jalan salib itu, yaitu terasanya beban jadi sangat terangkat, lega banget, fresh, seperti ada kan setiap harinya ya kita ada tugas, ada job desk, pekerjaan sehari-hari. Aku sebagai ibu rumah tangga beres-beres, misalnya kalau mengurus suamiku yang sakit dulu, kan itu ada beban tersendiri yang tidak bisa kita hindari karena merupakan tanggung jawab sehari-hari kita kan. Ke pasar beli pepaya, mangga, pisang, jambu di bawah dari pasar minggu, di bawah apa dibeli. Nah, aku sangat suka sekali belanja di pasar tradisional daripada supermarket. Supermarket juga suka sih di Superindo. Kita tidak terlalu membahas tentang itu. Pokoknya aku kan tadinya ketagihan jalan salib, ibadat jalan salib. Ternyata ya, aku udah berapa lama aku kira silihku nih perbuatan baik dari misa, novena, siarah, retret, doa, rosario, segala macam rosario Makat Mika, rosario Bunda Maria, rosario pembebasan, rosario Yesus, udah banyak banget deh. Yang lain-lainnya belum termasuk doa puji syukur, doa syafaat yang biasa, meditasi, firman, baca firman, ngapain ayat, begadang, kutip-kutip ayat, bikin khotbah bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia campur, renungan, ketik, nulis, segala macam. Ternyata jalan salib ini, ibadah jalan salib tidak bisa digantikan oleh apapun juga karena efeknya berbeda ya. Sebenarnya ibadah jalan salib di agama Katolik ya, di agama Katolik tidak diwajibkan ataupun diharuskan secara teorinya, memang benar gitu, tetapi sangat dianjurkan atau disarankan. Jadi kita kembali lagi ke diri kita gitu, kan ada event-eventnya, misalnya mau Jumat Agung apa-apa tuh waktu itu ya. Kalau di ibadat Jumat Agung tuh kan ya, atau misalnya di retret, ketika retret waktu itu pernah Lembah Karmel, naik turun sedikit sih bukit kan, itu berupa jalannya berlutut beberapa detik setiap perhentian pertama, kedua, ketiga gitu, menyembah salib Tuhan gitu, yang merupakan simbol. Jadinya salib Tuhan itu bukan kita salibnya, bendanya kita sembah, tapi makna di balik itu, yaitu kan Yesus yang menebus dosa kita. Lalu kita jalan sebentar gitu, itu menyenangkan sekali. Bukan menyenangkannya gimana ya maksudnya ya. Jadi kayaknya gini, rasanya kita menggabungkan penderitaan diri kita masing-masing, beban, tanda petik salib yang kita pikul dengan penderitaan Tuhan Yesus itu, dengan salib yang Tuhan Yesus pikul dulu. Kan kalau misalnya kita berusaha sekali dengan tenaga kita, menggunakan segenap kekuatan manusia sendiri, manusia biasa yang kita punya, menjalani kehidupan sehari-hari aja capek ya. Misalnya ada anak, misalnya nggak semuanya apa gimana kan, misalnya ada aja nggak semuanya lancar, mungkin ada yang nangis apa kenapa, entar ada kakak adik ada berantem atau apa. Nah kita kok gimana sehari-harinya begini. Kadangkala ini seperti kayak kalau perawatan tubuh tuh fresh banget, lebih dari spa, krim bath, refleksi kaki macam manapun juga, karena dia bukan membersihkan roh kita dari dosa ya, tapi seperti mengobati luka hati Tuhan sedikit gitu, dalam porsi yang pas ya. Karena kan kita sehari-harinya ada dosa yang disadari ataupun tidak disadari, dan itu kan menumpuk terus walaupun kita sakramen tobat. Tapi kan sehari-harinya ya nggak lepas manusia mikir, perkataan, perbuatan. Nah ini jadi bukan membersihkan dosanya, tetapi meringankan beban gitu. Dan juga membuat beban di rohnya kita itu pergi. Jadi kan manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Badan kita mungkin nggak kelihatan ada beban kenapa, mungkin kelihatannya mukanya, pancarannya kenapa gitu ya. Tapi ini di rohnya kita gitu. Nah terus udah gitu ada doa dari ini nih, kertas-kertas doa yang dijual di toko-toko rohani.
jalan salib itu bisa dilakukan di rumah, jadi nggak harus di gereja, nggak harus di tempat retret, nggak harus dalam kapel. Jadinya bisa ada doa jalan salib sendiri di meja doa kita. Lebih sopannya sih berlutut. Posisi yang terbaiknya berlutut, misalnya tangannya agak menyangga meja gitu. Sebenarnya kalau lagi kenapa kakinya agak kram atau kenapa ya sebenarnya nggak apa-apa sih, masih atau lagi ada udah usia berapa gitu ya, tidak perlu dipaksakan sampai kayak kesemutan gimana. Tapi sebisanya kita menghormati dengan sikap yang hormat pada waktu kata ini. Kami menyembah di Kau ya Tuhan, karena dengan salib sucimu Engkau menyelamatkan dunia. Nah ini kita berlutut menyembah. Nah itu. Ya, demikianlah renungan aku. Semoga berkenan di hati kita, sehingga kita sekarang sudah mengetahui ya. Ternyata artinya kayak begitu. Memikul salib kita tidak memikul salib kita masing-masing itu tidak dengan usaha pribadi kita, tetapi kita menyatukannya dengan Tuhan Yesus sehingga kita memikul tanda petik salib perjuangan hidup kita sehari-hari, tugas dan keseharian tidak sendirian. Demikianlah renungan dari aku Kak Stella kali ini. Semoga bermanfaat dan berkenan di hati kita. Selamat melanjuti hari dengan penuh kemenangan seperti makna salib, yaitu makna kemenangan dan bukan makna ketakutan. Amin.